Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Damang? Alhamdulillah. Begitu ya anak-anak, cara menanyakan kabar dalam bahasa Sunda. Karena kita akan mempelajari pangrumat bahasa Sunda untuk kalian anak-anak kelas 1. Sateacana, hayu urang ngadua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Kita mulai dari pengajaran 1. Diri sorangan, yang artinya diri sendiri. Pembelajaran ini juga bisa kalian lihat dari buku paket Pangrumat Bahasa Sunda halaman 2 sampai dengan 13. Naon tujuan pembelajaran ieu? Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, kita akan mengenal bagian-bagian tubuh dalam bahasa Sunda, juga cara pengucapannya, sambil memahami tes deskripsi berdasarkan gambar. Baik, yang pertama, memahami gambar. Di gambar pertama, ada gambar anak murid yang calik sidakep atau duduk tegak, duduk siap untuk belajar. Gambar kedua, ngadoa dikawitan, berdoa dimulai. Gambar ketiga, ngadoa rengse, bisa kembali ke sikap duduk sidakep. Yang keempat, diajar dikawitan, belajar dimulai. Jadi sebelum belajar, kita duduk siap dulu, lalu berdoa, dan mempersiapkan pembelajaran. Kali ini kita mulai masuk ke anggota awak, artinya anggota tubuh atau anggota badan. Urang baca sasarengannya, kita baca bersama-sama. Mastaka atau sirah artinya kepala. Dada, panangan atau leungeun, artinya tangan. Rema atau ramo artinya jari. Sampean atau suku, artinya kaki. Dengku atau tuur, artinya lutut. Dampal, artinya telapak, bisa telapak tangan atau telapak kaki. Bitis artinya betis. Mumuncangan artinya mata kaki. Lambei atau biwir artinya bibir. Rambut atau buuk artinya rambut. Soca atau panon artinya mata. Halis artinya alis. Pangambung atau irung artinya hidung. Cepil atau celi artinya telinga. Waos atau huntu artinya gigi. Angket atau gado artinya dagu. Taar atau tarang artinya dahi. Nah, anak-anak, yang tadi disebutkan adalah beberapa suku kata anggota tubuh dalam bahasa Sunda. Nanti diulang-ulangi ya. Ayeuna perhatikan gambar. Sekarang perhatikan gambar. Ngosok waos pikeun ngajagi kebersihan gigi. Menggosok gigi untuk menjaga kebersihan gigi. Jangan malas menggosok gigi ya, agar gigi terawat hingga dewasa. Ibak 2 kali sadinten supados bersih tur wangi. Mandi 2 kali sehari supaya bersih dan wangi. Jadi mandinya yang bersih ya, jangan hanya main air. Sateacan mios ka sakola kedah sarapan heula. Sebelum berangkat sekolah, harus sarapan dulu. Sarapan itu penting. Nah, hayu perhatikan gambar. Masih ingat gak ya? Ieu ngaranna soca atau panon. Ini namanya mata. Gunana pikeun ningali. Gunanya untuk melihat. Ieu ngaranna pangambung atau irung. Ini namanya
hidung. Gunana pikeun napas. Gunanya untuk bernafas atau bisa juga untuk mencium bau ya. Anu ieu ngaranna lambei atau biwir. Ini namanya bibir. Gunana pikeun nyarios. Gunanya untuk bicara. Ieu ngaranna cepil atau celi. Gunana pikeun ngadangu. Gunanya untuk mendengar. Anu ieu sampean. Gunana pikeun jalan. Kaki berguna untuk berjalan. Nah, terakhir ieu ramo atau rema. Gunana pikeun ngaraba. Nyepeng ya. Jari-jari gunanya untuk bisa menyentuh, meraba, memegang, atau kita juga bisa menulis ya. Dina panangan teh aya 5 ramo. Jadi di tangan kita itu ada 5 jari. Aya jempol, curug, jajangkung, jariji, sareng, cinggir. Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Setelah ini, tinggal dilanjutkan ya tugas di buku halaman 6 untuk menyocokkan nama dari anggota tubuh ini dengan panah, ya, dengan yang ditunjukkan oleh panah. Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana cara memegang pensil yang benar? Apakah seperti ini? Salah. Apakah seperti ini? Benar. Kalau yang seperti ini, salah ya. Ketika menulis, kita jangan seperti gambar pertama dengan menggenggamnya, dengan menggenggam pensilnya. Juga jangan seperti gambar ketiga yang meletakkan pensil di antara jari telunjuk dan jari tengah, tetapi kita tulis seperti gambar yang kedua. Kalau cara membaca yang benar, seperti gambar di kiri atau di kanan? Yang betul adalah seperti yang di kanan. Ketika membaca, kita tidak boleh terlalu menunduk atau membungkuk, juga tidak boleh terlalu dekat. Alhamdulillah, pengajaran 1 diri sorangan telah kita pelajari. Baik, ini dia kosakata yang kita dapat dari pengajaran 1 ini. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.